coba jalan-jalan ke sini, terus studi banding lah, ya kan? Ya kita nggak minta juga dicontek, tapi coba lihat apa ya, keterpanggilannya para guru-guru ya di sini untuk bagaimana membuat suasana kelas itu menjadi nyaman sebagai tempat belajar. Jadi indah sekali saya bilang. Pertama yang saya terapkan bahwa saya mengatakan di sini tidak ada atasan dan bawahan. Nah, itu dia. Yang saya terapkan adalah sistem tim bersama. Jadi kalau kita mengatakan sistem tim berarti ada satu tujuan yang akan kita capai bersama. Ketika ada tim, dan saya juga harus memahami setiap karakter setiap pendidik dan tenaga kependidikan itu memiliki potensi dan kelebihan masing-masing. Jadi kelebihan saya tidak bisa memaksakan bahwa saya ini harus begini, saya harus lihat dulu karakternya pendidik kami. Oh ini dia cocoknya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Pindara Studio dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Iko di EduTalk Baka-Baka. Berakal sehat, bertindak hebat. Baik, pada kesempatan kali ini saya berkunjung di satu-satunya sekolah. Masih ada kelanjutannya pemirsa ya. Satu-satunya sekolah yang terkategori sebagai sekolah penggerak tingkat sekolah dasar di Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di SD Negeri 4 Konda ya. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan berbincang-bincang dengan pimpinan dari SD Negeri 4 Konda ini. Kebetulan sudah berada di hadapan saya Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 4 Konda ini. Mungkin untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, nanti Ibu Kepala Sekolahnya saja yang mengenalkan atau mengintroduksi dirinya. Baik, silakan Ibu KS Kepsek. KS atau Kepsek ini? Bagus ya? Mana bagusnya saja ada. Yang mana yang bagus ya? Ibu KS. Oke, Ibu KS. Mungkin silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di SD Negeri 4 Konda, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Dan alhamdulillah pada siang hari ini cuacanya cukup menyengat karena kita berada di sekitar wilayah persawahan. Ya, adik-adik bisa lihat di sini suasana sekolah kami. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Susianti SPD MPD selaku Kepala SDN Negeri 4 Konda. Alhamdulillah berada di sekolah ini kurang lebih sudah 3 tahun karena pada tahun 2021 tanggal 29 Oktober saya ditetapkan definitif untuk memimpin sekolah ini, diamanahkan. Selanjutnya juga kami sampaikan bahwa sekolah ini berada dalam wilayah persawahan. Adik-adik bisa melihat. Kemudian jumlah pendidik dan tenaga kependidikan kami di sini berjumlah 17 orang. 17 orang personil. Seperti itu. Wah, sekolahnya berada di tengah-tengah area persawahan. Ini apa ya? Sejuk, asri, ya kan? Ya, tapi ya begitu juga pemirsa. Kalau di daerah persawahan ketika siang panas, wah panasnya juga. Ya panas. Ya panas, tapi kalau sejuk, sejuknya itu benar-benar sejuk. Ketika mungkin cuacanya lagi sejuk. Dan sekolah ini, Bu, saya datang, saya tuh kayak ini sekolah kayak komplit sekali saya rasa. Komplitnya mulai dari saya lihat kelasnya itu apa ya? Estetik sekali kelasnya ya. Mungkin guru-gurunya Ibu ini hebat-hebat dalam membuat nyaman suasana kelas ya. Alhamdulillah rekan-rekan pendidik yang ada di sekolah ini memang luar biasa, mereka termotivasi, apalagi ditetapnya kami sebagai sekolah penggerak dengan sendirinya. Kami memang harus bergerak luar biasa, juga memberikan rasa nyaman terutama kepada siswa-siswi kita, karena yang kita pahami ini sekolah penggerak itu diutamakan siswanya. Iya, ya kan, siswanya, agar mereka itu hadir di sekolah rasa nyaman dan aman. Kemudian mereka belajar itu
tidak tanpa ada paksaan ya. Jadi mereka hadir. Kemudian juga kami merancang sebaik mungkin bagaimana siswa ini di kelasnya masing-masing ada suasana rindu ingin bertemu dengan guru-gurunya, sehingga tercipta suasana kekeluargaan yang begitu hebat. Baru anak-anaknya juga saya rasa nggak ada yang pengen cepat pulang. Jadi dia itu ingin di sekolah terus saja karena ya itu suasananya, terus mungkin guru-gurunya juga asik ya kan sama anak-anak. Nah ini Bu, terkait dengan sekolah penggerak ini, apa sih poin plus ya kan dari sekolah penggerak dan sekolah-sekolah yang tidak terkategori seperti itu? Iya, baik, terima kasih. Kembali kita definisikan bahwa program sekolah penggerak itu adalah program di mana menitik beratkan pada pembelajaran berpusat pada siswa. Ya, berpusat pada siswa yang berfokus pada hasil pembelajarannya, kemudian juga secara holistik, dan di situ di dalamnya itu berkembang holistiknya itu adalah sistem literasi dan numerasinya serta karakternya itu harus nampak dan jelas. Dan sekolah penggerak itu juga diawali daripada sumber daya manusia dari kepala sekolah dan gurunya yang unggul, seperti itu. Jadi tidak sembarang lah sekolah itu terkategorikan sekolah penggerak, karena sepengetahuan saya itu melalui sebuah seleksi ya Bu ya. Iya, betul. Kita mengikuti seleksi ya kan dengan tahapan-tahapan tes dan ujian kemudian lulus. Dan ini satu-satunya sekolah penggerak SD ya, tingkat SD di Kabupaten Konawe Selatan. Alhamdulillah, untuk SD Negeri 4 Konda itu sebagai pelaksana sekolah penggerak pada angkatan ketiga, di mana pada tahun 2022 awal Januari itu sudah dimulai adakan seleksi dari kepala sekolah, sehingga ditetapkannya kemarin itu pada bulan April 2022. Iya. Memang yang mendaftar ada berapa pada saat itu? Maksudnya, yang daftar untuk bisa jadi sekolah penggerak ikut seleksi itu ada berapa? Yang saya pahami kan jumlah sekolah dasar di Kabupaten Konawe Selatan itu 316 sekolah dasar. Kalau satu kabupaten ini. Iya. Nah. Dan saya kurang pahami apakah semua itu mendaftar atau tidak. Yang jelasnya semua diarahkan untuk mendaftar ke seleksi sekolah penggerak ini. Wah. Seperti berarti memang sahabat Pindahara Studio ya. Dibutuhkannya kepekaan dari para kepala-kepala sekolah nih ya, untuk bagaimana mengikuti berbagai macam program yang ditawarkan, yang disodorkan oleh Kementerian Pendidikan ya pada dasarnya. Karena saya rasa ya program itu program-program yang membangun sih. Buktinya kita lihat ini SD Negeri 4 Konda ini ya kan. Begitu kami datang tadi, pokoknya terang sendiri di antara yang lain. Dari jauh itu sudah kayaknya itu sekolahnya itu, karena cerah sekali dilihat ya kan. Apakah Ibu tadi sudah 3 tahun di sini? Iya. Udah 3 tahun. Pertama datang ke sini nih, kalau boleh tahu, ini bukan membanding-bandingkan ya, tapi kan yang namanya ukuran sebuah penilaian ya Pak, harus ada pembandingnya. Waktu pertama masuk ke sini, apakah suasana sudah begini, atau ada sentuhan tangan dari Ibu dulu baru bisa seperti ini, atau karena dia sekolah penggerak harus seperti ini, bagaimana? Begini ya, sebelumnya kan saya ini masih PLT pada bulan Juni tahun 2021. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, nanti pada tanggal 29 Oktober 2021 kami ditetapkan sebagai didefinitifkan. Pertama saya datang di sekolah ini memang ada tantangan tersendiri, karena secara dari segi usia kan saya melihat teman-teman lebih di atas saya. Kemudian yang teman di bawah saya itu artinya hanya sekitar 5 orang dari 17 orang itu. Jadi memang pertama yang saya lihat ini adalah terkait prasarananya di sini. Saya lihat kemarin itu tahun 2021, 2022 di sini belum ada pagar. Belum ada pagar. Alhamdulillah ini awal tahun 2023 ini dan akhir kemarin sudah dapat sentuhan bangunan pagar. Kemudian juga ini saya melihat tatanan
penataan tamannya ini kemarin-kemarin ini belum ada. Belum ada, ya? Iya, jadi saya upayakan ini taman dulu kemudian. Tapi mohon maaf ini Dek, agak kemarin ini kami menebang pohon karena terkait lagi supaya bangunan pagar ini tidak rusak. Ya, Sehingga kami harus mau tidak mau harus menebang. Namanya juga kan apa, pembenahan. Ya Iya. kan, namanya pembenahan memang harus ada yang ditambah dan yang dikurangi, Iya. ya kan, biar ada ketersesuaian. Nah, nih selanjutnya nih Bu KS, bagaimana daya dukung dari masyarakat sekitar, ya kan, terkait dengan prospek, ya kan, atau kinerja yang Ibu jalani selama memimpin sekolah ini, apalagi dengan terstatusnya sekolah ini sebagai sekolah penggerak. Baik, awal kami di sini memang langsung kami mengadakan rapat komite bersama dengan orang tua siswa. Saya sampaikan bahwa sekolah kita ini masih banyak membutuhkan pembenahan. Alhamdulillah mereka welcome. Program-program kami di sini di komite sekolah ini, alhamdulillah mereka sangat mendukung. Dan 3 tahun terakhir ini kami sedang meng-up bagaimana halaman sekolah ini bisa disentuh melalui komite sekolah. Jadi ini sementara di up ini akhir tahun pelajaran ini mereka akan bergiat lagi di lingkungan sekolah. Ini kayak paving block ya? Ya, mudah-mudahan. Kayak pasang paving block ini. Tapi benar Bu, benar. Saya nggak tahu. Saya masuk ke sini tuh tadi kan Ibu KS lihat sendiri. Saya langsung keliling kelas, toh. Iya. Saya keliling kelas itu yang tertarik situ kelasnya. Jadi ya sahabat Pindara Studio, terutama guru-guru mungkin ya, atau guru-guru SD, ya, coba jalan-jalan ke sini, terus studi banding lah, ya kan? Ya kita nggak minta juga dicontek, tapi coba lihat keterpanggilannya para guru-guru ya di sini untuk bagaimana membuat suasana kelas itu menjadi nyaman sebagai tempat belajar. Jadi indah sekali saya bilang. Dan tentu peran dan fungsi dari seorang pimpinan di sekolah itu sangat besar, ya kan? Tidak mungkin gurunya mau seefektif ini kalau tidak ada arahan, dorongan, motivasi dari kepala sekolahnya. Dan ini Bu, bagaimana sih perasaannya Ibu sebagai seorang pimpinan di sebuah sekolah yang terstatus sebagai sekolah penggerak? Itu bagaimana rasanya itu? Dan satu-satunya loh, bayangkan, satu-satunya di sekolah dasar di Kabupaten Konawe Selatan. Iya, menyandang status sebagai sekolah penggerak ini memang konsekuensinya sangat luar biasa. Tapi saya selalu menyampaikan kepada rekan-rekan guru, artinya kita bisa bagaimana ketika kita saling bergandengan tangan. Karena program-program yang disajikan untuk sekolah penggerak ini luar biasa banyaknya, tetapi bagaimana caranya kami selalu berkomunikasi, kemudian kami berkolaborasi, kemudian dari hasil kolaborasi itulah sehingga muncullah ide-ide bagaimana pengembangan terkait dengan program-program sekolah penggerak ini supaya bisa berjalan lancar. Banyak enggak yang datang ke sini minta belajar? Atau mungkin Ibu dipanggil ke sekolahnya mereka, tolong isi materi atau apa buat ajar kami begitu? Kebetulan di Kecamatan Konda ini kan ada kami punya gugus namanya kelompok kerja guru tingkat Kecamatan Konda, dan juga implementasi kurikulum merdeka ini kan ada kegiatan yang namanya ciri khasnya itu adalah kelompok belajar, Kombel. Iya, Kombel. Jadi alhamdulillah untuk KKG ini memang kami sering juga dimintai sebagai bukan pemateri, lebih kepada untuk saling tukar berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik terkait dengan pelaksanaan IKM ini, keberhasilan pelaksanaan ini. Kemudian juga Kombel, kelompok belajar, kan ada satuan pendidikan sekolah masing-masing, kemudian antar sekolah. Jadi alhamdulillah di SD Negeri 4 Konda ini untuk kelompok belajar kami ini memang terlaksana dengan baik. Itu kami laksanakan setiap hari Sabtu. Jadi kami di sini juga ada tim guru sebagai komite pembelajaran. Jadi kami disitulah saling sharing bersama. Dan memang untuk menjadi sekolah penggerak, memang sekolahnya itu harus sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka ya, syaratnya ya. Iya. Untuk jadi, mendaftar sekolah penggerak itu. Sekolah penggerak itu kan otomatis dia harus melaksanakan IKM ini. Iya. Dan emang program sekolah penggerak itu masih ada nggak Bu?
Saya untuk angkatan keempat ini kami belum mendapatkan informasi apakah akan ada atau tidak ada. Oh, jadi ini angkatan ketiga ini baru 3. Iya, angkatan 1, 2, 3 baru iya, 3. Angkatan ketiga. Angkatan 4 belum ada. Angkatan keempat belum ada. Oh. Akan ada nggak ya kira-kira? Kalau ada tuh. Jadi sekolah-sekolah yang lain dilihat terus di SIM PKB ya? Iya. Di mana? SIM PKB. Di SIM PKB. Benar, nah di SIM PKB-nya. Terutama para kepala-kepala sekolah ya. Pantengin terus itu, dijenguk-jenguk terus itu SIM PKB. Siapa tahu ada pendaftaran lagi buat jadi sekolah penggerak ya. Ikut seleksinya. Pasti ya akan dapat banyak hal lah. Lihat saja kayak SD Negeri 4 Konda ini kan. Nah ini lagi Bu. Bagaimana apa ya caranya ini Ibu ya, ini terkait dengan kepemimpinan ya, terkait dengan manajerialnya Ibu terhadap rekan-rekan ya kan. Saya enggak bisa bilang bawahan sih, karena pada dasarnya rekan kan, rekan-rekan ya kan. Ini bagaimana sih kunci atau hal yang Ibu pegang sehingga itu teman-teman atau rekan-rekan guru atau tenaga kependidikan di sini mau ya kan, mau dan mampu untuk saling bekerja sama-sama membangun sekolah. Karena banyak pengalaman biasanya ada gurunya yang ini kayak begini, ini KS. Jadi kayaknya nyatu banget semuanya ini. Iya, baik. Pertama yang saya terapkan bahwa saya mengatakan di sini tidak ada atasan dan bawahan. Nah, itu dia. Yang saya terapkan adalah sistem tim bersama. Jadi kalau kita mengatakan sistem tim berarti ada satu tujuan yang akan kita capai bersama. Ketika ada tim, dan saya juga harus memahami setiap karakter setiap pendidik dan tenaga kependidikan itu memiliki potensi dan kelebihan masing-masing. Jadi kelebihan saya tidak bisa memaksakan bahwa saya ini harus begini. Saya harus lihat dulu karakternya pendidik kami. Oh ini dia cocoknya di sini. Jadi saya tetap tempatkan dia di sini. Saya tidak berbicara, saya ngotot. Jadi saya berbicara artinya secara face to face pendekatan. Apa sih, bagaimana sih sekolah ini? Saya sampaikan bagaimana ke depannya sekolah ini. Kita menjual bukan berarti kita menjual seperti pedagang, tidak. Tetapi kita menjual apa yang kita jual di sini adalah kita punya apa ya namanya suatu sekolah itu. Apalagi istilahnya itu di dalam sesatuan pendidikan punya karakter yang tidak dimiliki dari sekolah-sekolah lain. Bagaimana caranya kita menunjukkan kepada orang tua siswa bahwa di SD Negeri 4 itu ada sesuatu yang memang kita inginkan. Ada yang berbeda. Supaya anak-anak kita bawa maju ke SD Negeri 4. Kualitas yang kita jual. Kualitas. Kita menjual kualitas. Kita jual kualitas, benar. Iya. Yang kita jual di sini adalah kualitas. Kualitasnya. Jadi memang untuk pendekatan kepada rekan-rekan guru ya dan tenaga kependidikannya itu kita tidak bisa semena-mena kayak saya atasan loh. Iya, betul. Saya atasan, kamu harus enggak bisa memang ya. Dan itu memang kuncinya kalau kita mau menghasilkan satu keinginan bersama, ya kan, dengan jalan bersama, ya kita bentuk sebuah tim, ya kan. Bukan bilang atasan atau bawahan. Dan benar tadi, Bu. Ya banyak hal sebenarnya yang perlu kita bahas terkait dengan kepemimpinan sih Bu, karena pengalaman ya baik saya lihat, saya pribadi ya, ataupun saya dengar dari cerita orang ya kan, ya seperti itu. Dan mungkin saya juga pernah rasakan dengan pimpinan yang saya bilang bagus tapi dia tidak kurang mampu dalam memetakan kompetensi rekan-rekannya. Tapi saya lihat kalau di Ibu enggak kayaknya. Kenapa saya bilang enggak? Karena hasilnya nampak. Jadi kemahiran dalam memetakan ini tadi ya, kompetensi. Komplit menurutnya Ibu? Guru-gurunya di sini komplit? Alhamdulillah tadi saya jelaskan kalau jumlah kami sini 17 orang itu komplit. Artinya kompetensi mereka itu beraneka ragam. Yang sekolah butuhkan ada semua di mereka. Insya Allah ada. Jadi bisa diculik tuh 1-2 orang. Iya, bisa. Diculik. Kalau yang mau culik guru di sini silakan. Bisa katanya KS-nya. Tukar. Oke, jadi masih banyak hal yang sebenarnya saya pengen obrolkan ini sama Ibu KS ini. Tapi mungkin timing menurut saya. Nanti kita bikin mungkin bincang-bincang season 2 dan lain sebagainya sama Ibu. Karena
kita mau tahu sekolah penggerak dari mana kalau bukan dari beliau, karena satu-satunya pelaku. Iya kan, satu-satunya pelaku dan pengimplementasi dari sekolah penggerak satu-satunya beliau. Jadi kita akan banyak belajar nanti ya. Mungkin nanti beliau sedang menyusun buku. Ya, saya dengar ya, atau saya salah dengar? Belum, masih belum. tahap belajar Oh, ini. tahap belajar. Bertanya-bertanya. Iya. Padahal itu saya ngarang tadi. Ternyata dia tahap belajar. Oke, baik Ustaz. Mungkin yang terakhir Bu, bisa mungkin dikasih satu pesan atau masukan kepada teman-teman kepala sekolah, khususnya tingkat SD, dan rekan-rekan guru maupun tenaga kependidikan agar bagaimana meskipun sekolah mereka bukan terstatus sekolah penggerak, tapi fungsi dan pergerakannya seperti sekolah penggerak itu. Karena pertanyaannya ini saya tidak terlalu menyimak, saya juga tidak bisa memberikan artinya terlalu banyak masukan dan saran. Karena saya pahami saya ini masih pucuk, karena masih 3 tahun saya menjabat sebagai kepala sekolah. Adapun mungkin terkait saran yang bisa kami sampaikan kepada sesama artinya rekan-rekan kepala sekolah yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, intinya mari kita sukseskan bersama pelaksanaan daripada kurikulum Merdeka ini, kita sebagai tombak ujung agar kurikulum Merdeka ini dapat terlaksana dengan baik. Khususnya juga kepada rekan-rekan guru, khususnya tenaga kependidikan di bidang sekolah dasar, mari kita dukung program pemerintah ini agar dapat terlaksana dengan baik. Kita dukung juga program-program apa yang disampaikan oleh kepala sekolahnya pada satuan pendidikan masing-masing, tidak lebih dan tidak bukan, agar sekolah kita ini bisa maju dan berkembang. Itu secara umumnya yang bisa saya masukkan saran. Baik. Nah, ini pesan yang terakhir itu adem di tengah cuaca yang terik, ya kan? Jadi para pemirsa dan sahabat Pindara Studio yang sedang menyimak, ya kan, di EduTalk Baka-Baka di channel Pindara Studio, teruslah pantengin ya, terus pantengin channel Pindara Studio, kan di dalamnya itu ya banyak hal yang bisa kita ambil belajar, berbagi praktik baik juga banyak di dalamnya. Dan jangan lupa untuk di like, Komen, apa? Nah, jangan lupa untuk di like, komen and subscribe. Ya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Pindara Studio. Baik, terima kasih Ibu KS SDN Negeri 4 Konda. Sampai jumpa lagi di EduTalk Baka-Baka selanjutnya. Ciao, ciao.